Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sumarkono Mulyo Diharjoso yang saya muliakan, buah selasi tanpa pestisida, harganya murah, baik untuk kesehatan. Terima kasih telah menonton Beranda, tontonan yang insya Allah menginspirasi dan mencerahkan. Warga Beranda yang saya muliakan, warga kehormatan kita adalah dai kontemporer. Dakwanya begitu moncer, ide dan cerita di ceramahnya begitu tokcer, hingga para jemaah hatinya yang galau jadi lumer. Bagaimana lika-liku seorang pendakwah atau dai dalam melakoni hidupnya sekaligus menjaga moral umat di tengah era media sosial saat ini? Inilah dia, Buya Haji Iskandar MHI. Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya sudah berkenan untuk menyapa warga Beranda. Kita menyebut misalnya warga Beranda di acara Beranda, berbagi cerita inspiratif dan aktual. Di tengah kesibukan Buya yang boleh saya katakan luar biasa, masih berkenan ya untuk menyapa warga Beranda. Pertanyaan saya yang sederhana, Buya ini dalam sehari berapa jam sih tidurnya gitu? Karena sepengetahuan saya dan warga Beranda, saya termasuk pengagum dan murid dari Buya Iskandar. Itu sepertinya apa ya, di rumah itu waktunya seperti sedikit itu, atau nanti kalau saya melihat ini Buya sehari itu berapa jam tidur? Jadi terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Beranda yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih sudah diundang oleh Mas nih ke Beranda. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi inspirasi buat warga Beranda lainnya. Pertama, memang dalam waktu yang bersamaan banyak kegiatan yang bisa dilakukan, karena ini filosofinya kan berdasarkan sunnah Rasulullah. Kata Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak nilai manfaatnya buat manusia lainnya. Jadi kita berupaya dalam waktu yang serba terbatas hidup kita ini, berupaya menjadi bernilai, tidak hanya untuk diri dan keluarga, tapi juga untuk masyarakat banyak. Jadi kira-kira itulah filosofi, sehingga sepanjang kita bisa melakukan sesuatu buat orang banyak, ya kenapa tidak gitu. Maka saya agak tercenung ketika ada misalnya tokoh atau pejabat atau apalah namanya, ketika ada yang perlu bertemu, lalu ketika diketok pintu, bapak lagi tidur dan tidak bisa diganggu. Bagi saya itu sesuatu yang meresahkan. Karena sepanjang kita bisa bermanfaat, ya kenapa tidak? Gitu aja konsepnya. Jadi sederhana, sehingga waktu untuk keluarga juga kita maksimalkan. Memang penting itu bukan lamanya, tapi kualitasnya. Jadi kalaupun sebentar tapi kualitasnya cukup, itu luar biasa. Gitu juga tidur. Buya menjadi dai itu cita-cita dari kecil atau bagaimana Buya? Bisa nggak diceritakan sehingga Buya sampai pada sekarang yang saya tahu dai yang paling apa ya, ketika memberi ceramah itu jemaahnya itu tidak ganggu gitu, terus diselingi humor yang segar, situasional gitu, sehingga apa ya, setiap Buya memberikan ceramah itu saya boleh katakan bahasa anak muda sekarang keren gitu ya. Ya sebenarnya untuk jadi dai itu bukan cita-cita, tetapi dulu orang tua saya waktu kecil, beliau itu bercita-cita, almarhum kedua-duanya, sampai mengatakan begini aja, disekolahkan saya ke sanawiyah taman SD itu hanya satu dan rendah sebenarnya, tapi ternyata tinggi sekali. Mudah-mudahan dengan sekolah agama ini bisa saja kamu menjadi khatib di masjid kita di kampung ini, agak satu kali aja, itu sudah lepas rasanya jasa ayah menyekolahkan kamu. Jadi cita-cita ayah saya itu hanya bagaimana anaknya tampil sebagai khatib di kampung. Nah itu katanya sudah lepas
semua tanggung jawab saya sebagai anak untuk membalas budi, begitu beliau membahasakan. Nah, sehingga cita-cita orang tua itu yang menggiring sebenarnya. Memang saya juga berniat kalau bisa sekolah sampai ke Timur Tengah, tetapi takdir berkata lain. Sehingga setelah masuk sana, dari SD masuk Sanawiyah, dari Sanawiyah malah pindahnya ke SMEA gitu. SMEA 1 Padang sini. Jadi Sanawiyah di Payakumbuh di kota, SMEA 1-nya di sini. Jurusan apa itu? Di perkantoran. Oh, perkantoran. Ada perkantoran. Tapi sejak masuk di Padang ini, ketika sekolah di SMEA, saya tinggal di masjid. Nah, masjid itulah sebenarnya yang memberikan banyak pendidikan non formal kepada kita, kepada saya khususnya, sehingga lebih kurang selama 7 tahun saya tinggal di masjid di beberapa masjid Kota Padang ini. Itu yang lebih memberikan dampak. Kenapa terjun di dunia dakwah ini begitu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Buya 7 tahun menjadi garin ya? Iya. Artinya berarti itu sudah merantau ya? Merantau dari kampung. Iya. Kalau saya tidak salah, Buya lahir di Nagari Suwayan, Iya. Kecamatan Akabiduru, Kabupaten 50 Kota. Iya. Nah, bisa Buya ceritakan Buya menjadi garin, artinya suka dukanya lah, atau pengalaman, karena kita melihat juga bahwa garin itu sebenarnya ujung tombak di sebuah masjid. Iya. Tetapi banyak juga saya mendengar cerita-cerita yang iba melihat garin gitu. Iya. Nah, Buya sekarang kan sudah menjadi pengurus dan pengalaman organisasinya, terutama sekarang menjadi ketua masjid Masjid Raya ya, Iya. Masjid Raya Empang. Dan saya salah satu jamaah yang menikmati gitu. Maaf kalau saya boleh bangga bahwa ketika pagi sholat duha itu fasilitasnya luar biasa. Maaf, AC-nya hidup, jadi kita menikmati malah khusyuk gitu. Nah, sebelum nanti saya tanya tentang manajemen masjid, bisa Buya ceritakan tentang pengalaman menjadi garin, dan sebenarnya garin-garin ini harus bagaimana perlakuannya sehingga garin-garin ini hidupnya menyenangkan gitu, Bu. Silakan. Terima kasih. Jadi begitu masuk Kota Padang ini, karena memang kita jiwanya di masjid sejak kecil. Itu di kampung juga sejak kecil tidur tuh di masjid, di surau kami tidur. Kemudian begitu masuk saya ke Sanawiyah di Payakumbuh, itu sudah ngajar anak SMA mengaji gitu ya. Kemudian begitu sampai di Padang, di sekolah, karena kita sekolah di sekolah umum, tetapi agak menonjol di bidang keagamaan ini, sehingga sejak dini kawan-kawan di SMEA itu sudah panggil saya Buya, karena kita dari Sanawiyah gitu kan, oh, Buya gitu. Sehingga mungkin doa kawan-kawan itulah yang menjadikan hari ini seperti ini. Nah, tinggal di masjid karena kita sering berjemaah di masjid, dan ketika itu anak-anak usia kita, remaja-remaja baru masuk SMA, itu masih jarang ke masjid, masih jarang. Sehingga kalau ada anak-anak yang hobi ke masjid, itu disayang pengurus gitu. Jadi kan, maka ditanya, kamu tinggal di mana? Saya numpang sama kakak. Udah sini aja tinggal. Maka tinggal saya di situ pertama kali di masjid Syariatul Ihsan Berok di belakang penjara itu. Nah, sejak itulah. Tapi ketika itu masih jadi, kalau istilah di sopir, supir 2. Belum supir 1. Jadi kalau garim aslinya berhalangan, kita baru tampil gitu. Tapi kalau untuk azan, untuk bekerja-kerja, ini kita sudah. Dan bagi saya tinggal di masjid itu luar biasa keuntungannya dunia akhirat. Pertama, kita akan sangat terjaga dari pergaulan tidak bagus. Yang kedua, kita pasti dikenal oleh masyarakat banyak dari berbagai lapisan. Yang ketiga, kita sudah gratis tinggal di situ, secara ekonomi gratis, dikasih makan pula, kan? Nah, inilah yang membuat kita betah tinggal di masjid, sehingga di masjid itu akan hadir guru-guru dari berbagai kalangan keilmuannya. Inilah yang membuat otak kita semakin encer, semakin cerdas memahami berbagai persoalan kehidupan, yang pada akhirnya nanti pengalaman-pengalaman jadi garim itu membuat kita agak bisa arif menyikapi dunia masjid dan dunia pergariman.
Maka Mas lihat ini kamar garim yang kita tempati ini. Saya sudah keliling-keliling di Kota Padang ini, di Sumatera Barat pada umumnya saya belum pernah melihat kamar garim ada AC. Nah ini kita kasih AC. Ada lemari. Ada ya almari yang wajar lah. Jadi tidak layak kalau adik-adik yang notabene guru dari anak-anak kita, mengajari anak-anak kita perlakukan tidak layak. Ini bagi saya itu sebuah penghinaan. Maka agama ini siapa saja yang ikut mengurusin agama itu mesti mendapat penghormatan, penghargaan yang layak. Karena Allah saja menghargai sangat layak. Iya. Nah, kenapa kita tidak belajar dari itu? Iya. Dan banyak juga yang telah diberi, artinya jasa garing itu sangat banyak. Iya. Saya merasakan begini Mas, ketika Garin pulang kampung, waktu satu kali Garin pulang kampung semua lebaran, tinggal kunci sama kami pengurus. Kita pengurus sibuk sekali dibuatnya. Mau disapu, mau dibersihkan, mau disedot, mau diatur waktu. Iya. Saya bilang sama bendahara, Pak, besok kita naikkan gaji anak-anak. Kenapa? Ternyata berat tugasnya. Toh kita saja sangat repot dibuatnya. Jadi mereka kita rasakan fungsinya ketika mereka tidak ada. Nah akhirnya ya kita perlakukan mereka dengan layak ya. Iya. Tapi Buya, kalau kita bicara tentang tanggung jawab, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menjaga kualitas garing ini? Kan garing itu beda-beda ya. Yang selainnya siapa? Apakah pengurus masjid atau apa pemerintah juga perlu ikut campur tangan gitu? Karena ini adalah aset agama sebenarnya. Jadi tanggung jawab itu tanggung jawab kita semua. Nah tentunya berlapis. Yang paling dekat dengan mereka tentu adalah pengurus dan jamaah. Sehingga mereka lah orang pertama yang paling tahu kondisi dari anak-anak atau adik-adik kita di sini. Kemudian ya pemerintah, ya masyarakat semuanya. Jadi tanggung jawab itu tidak hanya tentang materi, termasuk tanggung jawab moral. Ketika mereka berperilaku kurang bagus di luar, itu masyarakat harus menjaga mereka juga. Ini kamu guru. Jadi artinya semua orang bertanggung jawab terhadap tenaga pendidik keagamaan yang ada di masjid di mana dia berada. Artinya sesuai bertanggung jawab ya. Iya. Tapi perlu nggak dibuat sebuah lembaga yang itu mempersiapkan para garin termasuk dai gitu, sehingga kualitasnya sekali lagi kualitas dakwah itu sama. Perlukah ada lembaga khusus? Kalau menurut Buya, kalau lembaga non formal mungkin banyak ya lembaga-lembaga keagamaan yang sudah mencetak para dai, mempersiapkan para guru-guru anak-anak, guru-guru TPA, guru tahfiz Quran. Secara lembaga formal juga berbagai perguruan tinggi kita kan menyediakan itu sebenarnya. Tapi memang tidak disebutkan bahwa mereka sedang mencetak garim, kan enggak? Atau mereka sedang mencetak dai, tidak. Karena dai itu lebih kepada panggilan jiwa yang perintah Rasulnya balighu anni walau ayat, sampaikan daripada walaupun satu ayat. Nah, kayak Mas ini sekarang ini sungguhnya dai. Dai itu kan mengajak, dan kata-kata da'a, mengajak orang kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi setiap muslim di pundaknya terbebani dakwah, mendakwahkan agamanya sendiri. Bisa dakwah bil lisan, bisa juga dakwah bil hal. Bahkan pada tempat dan waktu tertentu dakwah bil hal itu jauh lebih mengena atau dakwah dengan memberikan contoh. Jadi tidak perlu bicara banyak-banyak, tapi contohnya banyak. Nah, kalau memang kita menganjurkan bersedekah, kita bersedekah aja gitu. Tanpa menganjurkan, orang akan melihat, orang akan mengikuti. Jangan berkuar-kuar ya. Tidak. Kalau hanya bilisan saja tidak ikut. Nah ini salah satu problemnya sekarang Mas. Banyak yang dengan bilisannya cukup cerdas, tetapi tiba di bilhal agak kurang cerdas. Maka kan banyak sekarang tuh mereka sangat cerdas di media sosial, tapi kurang cerdas di amal-amal sosial. Kalau sekarang dikabari kematian, itu cukup pakai WA aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami turut berduka. Semoga almarhum diampuni dosanya, keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar. Nggak ikut ke sana pergi takziah, ya kita udah nyampaikan selamat ini duka tadi.
Jadi orang cerdas bermedia sosial, tapi kurang cerdas beramal sosial. Nah, ini keluarga almarhum atau almarhum nggak masuk grup WA grup. Dan bagi mereka tidak itu yang dibutuhkan, tapi hadir kita di sana. Saya khawatir nanti mungkin ada saatnya di mana orang tidak lagi bisa memandikan jenazah, orang tidak ada lagi yang menggali kuburan. Maka secara bertahap kami di masjid ini menyiapkan itu, Mas. Untuk khusus penyelenggaraan jenazah itu kita siapkan dari A sampai Z gratis. Mulai dari perawatan menggali kubur, peralatan mandi jenazah, kursi, tenda, wireless sampai ambulan, dan itu gratis. Dan kita siapkan tim khusus untuk penyelenggaraan jenazahnya. Bila pada saatnya tertentu tidak ada keluarga almarhum atau almarhumah itu yang bisa menyelenggarakan. Nah, ini mengantisipasi itu. Karena yang tadi itu penyebabnya orang hanya sibuk dengan dunia sosial, media sosial, tapi tidak cerdas beramal sosial. Dia cerdas bicara, atau dalam bahasa anak gue sekarang natu tuh. Ya, natu. No action, talking only gitu. Ngecek doang. Ngecek doang kalau itu bahasa Minang. Buya tambah menarik ini dia juga ingin tahu dan warga Belanda kepo ya tentang Buya ini kan ketua masjid. Nah, ini kita bicara tentang manajemen masjid kan. Nah, bagaimana sebenarnya masjid itu dikelola sehingga masjid itu menjadi benar-benar selain rumah Allah, jadi menjadi juga tempat silaturahmi dan tempat majelis ilmu yang itu selalu dirindukan gitu. Nah, saya terus terang sangat senang dengan keberadaan masjid saya ini karena selain ya fasilitasnya, kemudian juga saya lihat jemaahnya banyak begitu. Jadi kita jemaah senang gitu ketika kita berada di sini, ada semacam aura religius yang itu tentu saja diciptakan oleh pengurus ya. Nah, bisa boleh ceritakan apa sebenarnya sih manajemen masjid itu yang sehingga secara kelembagaan dan secara umat juga menjanjikan atau menghubungkan antara jembatan silaturahmi lah gitu. Jadi karena saya sudah sejak tahun 88 sudah terjun di dunia dakwah ini, Mas. Jadi berkunjung ke berbagai masjid, musola di seluruh Sumatera Barat ini hampir sudah saya kunjungi. Sehingga itu yang membuat kita belajar dari berbagai pola-pola masjid, pola-pola kepengurusan masjid di berbagai tempat, cara dia melayani ustaz, cara dia melayani garim, cara dia melayani jemaah. Sehingga pada tahun 2015 kita diminta oleh sebagian kecil masyarakat untuk ikut mengurus masjid raya ini. Inilah yang kita coba meramu. Kalau kita tidak suka dengan cara seperti itu, saya tidak akan melakukan itu. Gitulah kira-kira. Ketika kita berjalan arah ke Payakumbuh atau ke Bukit Tinggi, lalu sesak ke jamban di jalan. Labagaan beko di Lubuk Alung, ada masjid itu pinggir sana aja. Tapi begitu sampai di masjid ternyata WC-nya dikunci. Aduh, saat itu kita merasa dulu, ini siapa pengurusnya? Kok dikunci? Ketika membangun WC diminta-minta di tengah jalan. Tapi ketika menggunakannya, masyarakat pengguna jalan tidak lagi bebas. Nah, saya sangat tidak suka dengan itu. Maka ketika jadi pengurus saya bertekad, tidakkah harusnya kita bangga bahagia ketika orang-orang yang kebelet itu merasa terbantu, terbebaskan dari penyakit. Maka program pertama Masjid Raya ini yang kita canangkan adalah pertama kebersihan tempat berduduk, karena itulah ikon masjid sebenarnya. Maka kami tidak segan-segan mengeluarkan dan memberikan tenaga khusus untuk pembersihan tempat duduk dan WC ini. Di sini alhamdulillah kita punya tenaga khusus itu, Mas. Kita gaji 2 juta sebulan itu buat WC ini. Nah, kita ingin sebagai pengurus itu apa? Sebagai pengurus adalah melayani, mengayomi jemaah agar terjamin rasa nyaman beribadah, rasa aman beribadah. Itulah tugas pengurus. Bagaimana memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada setiap orang yang beribadah di sini. Maka masjid ini kita buka 24 jam.
AC itu tidak boleh dimatikan karena yang membayar itu jemaah. Jadi jemaah berhak menikmati setiap infak yang diinfakkan ke masjid ini. Maka nggak boleh mati, Mas. Karena saya pernah pilu rasanya, saya lagi sholat saja itu AC sudah dimatikan. Karena kita terlambat, kita masbuk gitu kan. Begitu jemaah sudah selesai dan pulang, itu AC-nya dimatikan semua. Waduh, ya Allah, kenapa begini benar gitu? Dan itu banyak. Bayi listrik banyak, Pak. Padahal kita sadari yang bayar listrik itu kan jamaah. Maka jamaah yang berinfak berhak menikmati infaknya itu. Ini konsepnya. Sehingga apa yang disenangi jemaah, apa yang dimau jemaah, apa keinginan jemaah, inilah yang ingin kita realisasikan dengan, karena jemaah itu sendiri mendanai. Maka kita punya konsep dana infak itu tidak boleh ditumpuk. Kami tidak menyimpan di bank, karena infak itu harus dikembalikan kepada jemaah. Nah, gitu. Artinya masjid itu jangan bangga mengumumkan duitnya banyak gitu. Tapi begitu PK, PT kaluannya enggak. PM-nya banyak nih. PT masuk gitu kan. Banyak. Ketika sampai sekian juta, sekian ratus kan. Tapi kok perkembangannya nggak ada gitu. Jadi saya setuju dengan Buya bahwa masjid yang memakmurkan umatnya ketika seberapa kebutuhan jamaah itu dari jamaah juga dan dimankan untuk jemaah kan begitu kan? Iya. Makanya mindset inilah yang kita coba bentuk dengan kepengurusan di Masjid Raya ini, periode kita ini, bahwa pengurus itu tugasnya bukan menumpuk-numpukkan infak atau mengumpul-ngumpulkan infak. Sehingga Mas, saya canangkan dari awal masjid ini tidak pernah bikin proposal. Jadi masjid tanpa proposal. Jadi minta-minta itu kami tiadakan. Nah, kalau memang ada keperluan, saya hanya menyampaikan bahwa masjid butuh ini. Kita mau ikut atau tidak? Kalau kita tidak akan ikut, orang lain akan ikut. Jadi akan kita biarkankah peluang amal soleh ini berlalu begitu aja, atau kita akan ikut beramal soleh? Makanya kita tidak pernah meminta infak di sini, Mas. Jadi sistemnya begitu selesai salat, ketiding itu berjalan sendiri dia. Mau diisi, isilah. Mau tidak, tidaklah. Jadi tidak diminta-mintain lagi. Kenapa? Karena tanggung jawab membangun agama ini adalah tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab pengurus. Dan ketika kita berinfak, yang berpahala itu bukan pengurus. Yang berpahala itu kita yang berinfak. Jadi jangan disangka dengan kita berinfak besar lalu pengurus kamu suruh gue capek, enggak. Menarik ya. Iya. Makanya kita sampaikan kepada masyarakat dan jemaah di sini, siapapun yang beracara di Masjid Raya ini, siapapun, Masjid Raya akan bantu. Kebutuhannya apa? Honor ustadznya, snacknya, makan siangnya, karena itu dari jemaah juga semuanya. Jemaah untuk jemaah. Jadi saya memang merasakan ketika ini tadi ya kayak tasasa itu. Maaf, pengalaman minggu gowes kan? Gowes, ya namanya gowes ya. Pas berapa masjid tutup ya? Nah, ke Masjid Raya ini, waduh, luar biasa. Apalagi itu kan disediain ada dispenser, ada buah. Nah ini luar biasa. Baik, itu kita bicara tentang manajemen masjid. Buya tadi mengatakan bahwa supir 1, supir 2. Jadi ketika menjadi dakwah supir 1 itu sejak tahun berapa Buya? Apakah waktu sudah kalau menjadi dai itu sejak mulai kuliah, Mas. Nah, jadi begitu. Karena waktu SMA itu kita sudah pernah ikut pelatihan kepemimpinan, pelatihan di Muhammadiyah itu banyak sistem pengkaderan dan kita telah hampir ikuti semua. Itu yang membekali. Jadi bekalnya di situ. Di ketika masuk ke Fakultas Syariah seperti Muhammadiyah itu merasa terwadahi. Nah, di kampus juga sangat diapresiasi anak-anak yang bisa menyampaikan 1-2 ayat kepada masyarakat dengan ilmu yang sudah diperoleh. Bahkan setiap tahun kami diwajibkan oleh kampus untuk berkeliling sampai sepanjang Pulau Sumatera untuk melakukan dakwah keliling. Pertama memang berdakwah, yang kedua memperkenalkan kampus. Nah itu tujuannya, sehingga
kita punya hobi, kita punya bekal sedikit misalnya, punya keberanian dan ada wadahnya. Jadi dia ketemu pada situasi dan waktu yang sama. Nah itu ternyata perkembangannya cukup bagus. Dalam berdakwah, Buya, apakah ada fokus atau mengalir saja? Tapi saya terus terang termasuk yang mengagumin cara Buya berdakwah itu. Saya kan orang komunikasi, sangat komunikatif dan kontemporer, kekinian gitu. Jadi siapa aja yang mendengar, tua muda itu senang gitu. Tidak ada istilah menjudge. Nah, kalau gini masuk surga, gini masuk neraka gitu. Karena sepanjang saya mengikuti ceramah Buya, itu tidak ada seperti itu. Tetapi ketika di tengah-tengah Buya berceramah, itu orang ngerogoh dompet, lalu dia semangat bersedekah gitu. Nah ini konsep ini Buya temukan sembari berjalannya waktu, atau memang dari awal Buya memang sudah saya pengen ceramahnya seperti ini gitu? Nah sepertinya ini waktu yang membentuk itu Mas. Jadi ada berbagai pengalaman kita. Karena bagaimanapun mengajak orang itu kan butuh seni tersendiri. Kata Nabi begini, khatimin nas ala qudri qulihim. Bicaralah kepada manusia itu sesuai dengan kadar kemampuan daya terima lawan bicara. Sehingga Rasulullah itu sangat komunikatif kan, dengan siapapun berbicara, dengan orang yang belum berpengetahuan atau dengan sang raja sekalipun, beliau tetap bisa memberikan pemahaman yang sangat-sangat hebat kepada jiwa si pendengarnya. Nah ini kan kita diajari di kampus seperti itu, dibekali oleh para guru dan dosen kami bahwa dakwah itu tidak perlu keras apalagi kasar, karena dakwah itu posisinya mengajak. Bagaimana kamu akan mengajak kalau kekerasan dan kekasaran itu yang dilalui? Sehingga justifikasi, saya bersyukur kuliah di jurusan hukum Islam, sehingga istilah-istilah haram, wajib, sunat, makruh, mubah itu sesungguhnya istilah terakhir dari perjalanan dakwah. Nabi pertama berdakwah itu belum ada hukum halal haram dan segala macam. Tetap mengajak. Orang diajak dulu mengenal Tuhan. Kalau dia sudah kenal dengan Tuhan yang disembahnya, dia akan patuh dan akan manut kepada Tuhannya itu, apapun risikonya. Hukum-hukum itu datang kemudian, sehingga tidak perlu berjibaku. Kalau bahasa kami dulu fikih minded gitu loh. Ini sedikit-sedikit haram gitu. Itu fikih minded namanya. Jadi pola pikir yang terlalu kefikihan. Karena tidak semua bisa diselesaikan secara fikih. Ada kalanya diselesaikan secara tasawuf, secara akhlakul karimah. Sehingga dakwah-dakwah yang agak cenderung fikih minded itu justru di era sekarang agak kurang terutama dari kalangan milenial. Dan kita lihat Mas, di Quran itu sangat banyak Allah memberikan pembelajaran melalui kisah. Dan jiwa manusia ternyata senang diajari dengan kisah itu. Jela orang lain, contohlah itu, kamu perhatikanlah itu. Jadi kenapa sering terselip di tengah-tengah kalau saya berceramah itu ada cerita walaupun pendek misalnya. Karena cerita kadang-kadang lebih berkesan. Kita lebih berkesan, dan manusia sejak dini diajari Allah melalui cerita. Nabi Muhammad itu tidak tahu Adam itu seperti apa, tidak tahu Nabi Nabi, tapi diceritakan Allah, maka mereka tahu. Dan memang secara teori juga manusia itu adalah makhluk bercerita. Disebut namanya naratif. Ketika naratif kan muncul visualisasi gitu. Baik, semakin menarik Buya. Tapi bagaimana Buya mempersiapkan diri atau bahan-bahan lah, terutama bahan-bahan untuk ceramah itu? Sepertinya kan Buya, kalau sekelas Buya sekarang itu mungkin dalam satu hari itu tidak ada waktu untuk mempersiapkan gitu ya. Tapi bagaimana prosesnya itu sehingga Buya seperti sekarang ini, terutama ketika misalnya mendadak nih. Nah itu bagaimana cara Buya mempersiapkan diri, dan ini penting untuk dai-dai yang lainnya kan? Disinilah memang saya salut sama para mubaligh terkenal kita tuh, kayak UAS itu ya. Dia sangat cerdas itu, kayak UAS, Tengku Zulkarnain dan segala macam. Karena memang sesungguhnya seorang dai atau mubaligh itu hanya orang cerdas saja yang bisa. Karena dia akan ngomong
dengan pendengar berbagai level, sangat heterogen. Beda dengan seorang profesor guru besar di kampus mengajar kepada mahasiswa yang homogen, usianya sama, tingkat pengetahuannya sama, latar belakang keilmuannya sama, sehingga mudah ngajar mereka. Tapi berbeda kalau di masjid, berbeda kalau di lapangan, semua tingkatan itu ada. Nah, disinilah si mubalik atau seorang pendakwah, seorang dai akan merangkai narasi yang bisa dipahami oleh orang pintar, bisa juga dipahami oleh orang yang kurang pintar gitu. Nah, jadi sehingga dia memikirkan itu. Nah, persiapan untuk ke pengajian itu mungkin kalau istilah pilot itu masalah jam terbang kayaknya, Mas. Jam terbang ya. Jadi ketika kita di sekolah, kita kan sudah dibekali dengan ilmu oleh sang guru, oleh dosen. Tinggal bagaimana merangkai, kemudian menyambung-nyambungkannya antara satu peristiwa dengan peristiwa lain. Jadi saya memang hobi membaca, baik membaca kitab suci, tentu sudah harus pasti itu. Kemudian membaca buku-buku. Walaupun saya berlatar belakang pendidikan di fikih, tapi buku-buku motivasi itu justru yang banyak saya baca. Saya banyak baca buku itu, buku-buku psikologi, buku-buku apa gitu kan. Kalau saya dilihat di rumah saya, di lemari saya itu antara buku fikih dengan buku-buku selain fikih, antara psikologi, motivasi itu mungkin hampir sama banyaknya. Sehingga bagi kita melihat kondisi masyarakat dengan situasi kekinian ini tidak bisa lagi berdakwah dibawa mereka ke masa lalu 1400 tahun yang lalu itu. Sehingga kalau kita mencontohkan, contohlah para sahabat, iya. Tetapi anak-anak milenial kita terlalu jauh dia untuk memahami sahabat di zaman 1400 tahun yang lalu dengan konteks kekinian mereka. Sehingga mereka mesti diajak mengikuti contoh yang jangan terlalu jauh lah, terlalu dekat. Sehingga bagi saya peristiwa-peristiwa yang saya lihat di jalan pun kadang-kadang kalau kita narasikan dengan baik itu justru bisa menjadi sesuatu. Saya pernah melihat misalnya gini, Mas, menjelang Ramadan saya diajak orang rumah pergi makan miso. Sekitar jam 11, miso itu jauh tuh di sana di Bandar Buek sana. Sampai di situ sudah ada meja yang ada anak SMP masih pakai pramuka semua. Satu meja penuh tuh, ada sekitar 10 sampai 15 orang lah. Nah, ada lagi satu pasangan muda, suami istri juga di situ. Saya lihat istrinya bicara sama suaminya, "Dan awak bayin anak-anakku sadoilah takana dewa sengke ketek." Senang ini waktu Salero apa piti tak ada. Anak-anak SMP itu kan salero sedang ngomong tuh. Piti tak ada. Jadi kalau ada yang membayar itu gembira benar itu. Itu kata suaminya, "Le mau piti. Kalau itu tuh lain." Akhirnya capek siapa? Kau dulu aja gue. Dia cepat-cepat makan miso, bayarnya panggil Mas nih. Tuan anak semua, saya bayar. Ibu gurunya katanya, enggak. Kawan anak ibu tuh, enggak. Kami ingin bayarkan aja. Lalu dia bayar, dia pergi. Jadi tidak ada kesan pencitraan, tidak ada terima kasih, tidak ada salam-salam cium tangan, tidak ada kenal dengan orang yang dibayar. Alasan ibu itu sederhana. Awak terengek sakit ketek. Sakit kadang-kadang itu tuh. Selero sedang ngamuah. Piti enggak ada. Jadi kalau dibayarkan orang, aduh, senang mana tuh? Dia hanya ingin memberikan sedikit rasa senang. Kalau tidak salah dia terbayar 148.000 untuk 15 anak dengan segala minumannya. Saya lihat, Mas, mobilnya kijang buruk kan ya? Artinya kesan orang kayanya tidak ada pasangan itu. Baju ibu tuh daster ndak lo kencana ungu, udah daster mulai ribu kan ya. Kijang lawak-lawak ndak dulu balak-balak ya. Berdompol. Biarin aja. Jadi saya hebat orang ini. Artinya dia mampu memanfaatkan situasi di mana dia berada untuk berbuat baik kepada orang lain. Ketika belanja di tempat miso pun dia bisa
kasih gitu. Jadi kalau itu saya lihat, itu saya ceramahkan gitu loh. Saya ceramahkan dan itu ternyata berkesan, Mas. Berkesan. Kenapa? Karena dia real gitu loh. Real di dekat kita. Artinya apa? Kalau si ibu itu dengan tingkat ekonomi seperti itu bisa melakukan hal-hal terbaik, kenapa kita tidak? Gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Saya banyak menemukan orang-orang soleh seperti itu dan itu menjadi bahan ceramah, bahan apa namanya? Kita informasikan itu, kita narasikan kepada pihak lain dan ternyata itu menarik. Menarik gitu, Mas. Karena contoh-contoh seperti itu dekat dengan mereka, artinya mereka bisa melakukan saat ini juga, tidak terlalu jauh. Artinya sesuatu yang dekat dengan keseharian mereka, justru itu yang lebih mengena. Daripada misalnya bercerita yang sesuatu itu yang jauh dari narasi mereka kan, begitu kan. Apalagi sudah keningnya berkerut kan. Yang membayangkan aja dia susah. Caranya dulu itu ya. Kadang-kadang anak sekarang kan itu kan zaman papa, itu kan zaman buya gitu. Sekarang kan beda gitu. Nah, jadi bagaimana pula buya mengupgrade itu selain tadi itu, dan waktu-waktu buya itu kapan buya itu tadi kan buya katakan bahwa senang membaca. Kapan waktu buya yang ini juga maksud saya juga pengen tahu dan warga Belanda pengen kepo juga mengupgrade diri buya gitu. Dulu ketika kuliah di S3 tidak tamat ini, Mas. Guru saya pernah berpesan begini, Iskandar, kamu kalau ingin jadi orang, jangan kurang membaca 50 lembar satu hari. 80 lembar satu hari. Kalau kamu mau jadi orang juga, kalau jadi dokter, jangan kurang membaca 80 lembar sehari. Ternyata membaca 80 lembar itu memang berat. Nah, kita cicil aja. Jadi saya sukanya sebelum tidur baca dulu sebentar, kemudian subuh sebelum berangkat baca juga. Apalagi sekarang sangat banyak sumber-sumber bacaan yang bisa kita, bahkan saya disuguhi oleh anak saya, toko buku Gramedia itu sudah bisa masuk ke kita. Jadi ada aplikasi yang sebagai pusat buku-buku Gramedia itu bisa kita baca dari rumah. Jadi kita mau tentang apa ilmunya itu ternyata sudah ada di media. Jadi tergantung kita lah, Mas. Jadi banyak membaca, banyak mendengar, kemudian banyak memperhatikan. Jadi bagi orang mungkin tidak menjadi perhatian perilaku masyarakat, tapi bagi saya kadang-kadang semuanya jadi perhatian gitu. Kalau saya pergi wirid subuh-subuh, Mas, hari rinai-rinai, lalu ada lagi saudara kita pakai becak, boncengan istrinya, tapaso berpayung dengan plastik asoy, tapi dia happy. Di pabriknya lakinya gua gembira rasanya dan bahagia rasanya. Bawa jualannya entah kemana lah dibawa, entah ke pasar pagi, entah ke pasar raya. Hari jam jari naik. Aduh ya Allah. Nah ketika itu saya hanya bisa berdoa, ya Allah mudahkan rezeki dia. Mudahkan rezeki dia ya Allah. Sedemikian dia hebatnya cara memperjuangkan hidup. Nah bagi saya itu menarik gitu loh, Mas. Menarik. Kok masih ada ternyata banyak orang-orang baik-baik yang tulus ikhlas berkeluarga mencari hidup bersama. Subuh-subuh sudah keluar. Saya dakwah itu juga memberikan dengan contoh-contoh gitu, dan itu contoh-contoh keseharian itu lebih mengena, apalagi yang sifatnya untuk memotivasi bersedekah ya. Baik, menarik ya. Buya, sekelas Buya ini yang saya tahu, saya belum pernah ketemu Buya wajahnya murung ya, keningnya berkeriput, relatif banyak masalah. Nah, Buya pernah nggak sih ngalami masa-masa sulit dalam hidup? Oh pernah, Mas. Banyak sih masa-masa sulit, tapi kan di situ pula lah indahnya. Allah tidak hanya menyediakan kesulitan sebenarnya. Kalau Allah menyediakan kesulitan, pada saat yang bersama pasti Allah menyediakan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kesulitan, bagi saya kesulitan itu dinikmati. Jadi untuk dinikmati aja. Banyak sih, banyak kesulitannya. Tetapi ketika kita bisa menikmati kesulitan ternyata menjadi khazanah pengetahuan tersendiri bagi kita. Sehingga
saya tidak akan merelakan diri saya untuk murung itu, Mas. Saya tidak akan merelakan diri saya untuk tersandra oleh sebuah persoalan. Bagi saya itu dipisah-pisah aja. Kalau ada masalah di kantor, ya itu masalah di kantor, bukan di rumah, bukan di jalan, bukan sama orang lain. Gitu aja. Jadi habis gitu aja ya. Habis. Masalah itu besok pula ketika sampai di kantor kita buka. Saya sedang belajar itu. Itu maka saya banyak baca buku tentang terapi otak, misalnya tentang mindset. Kita coba memilah-milah. Jadi ada mind mapping itulah. Jadi dipetakan pikiran-pikiran kita. Maka kadang-kadang istri saya, dia dengar dari orang lain ada prosedur di kantor gini-gini, dia tanya, "Bang, ada begini mana? Dari siapa tahu? Siapa yang cerita?" Kayaknya ya. Ya tapi kan tidak perlu diceritakan. Jadi dia tahu dari orang. Karena bagi saya yang harus dibawa pulang itu kebahagiaan, bukan masalah ya. Bukan masalah. Jadi dia belajar itu. Masalah tidak perlu dibagi. Yang akan dibagi itu justru kebahagiaan, kesenangan itu dibagi itu. Jadi kalau masalah, kalau bisa kita jangan bagi sama orang lain. Karena ketika kita membagi masalah, orang lain akan terkena masalah. Jadi tidak boleh. Kalau menurut gue enggak. Jadi gue tidak. Masalah itu bawa aja ke pegadaian Bu ya. Iya. Itu udah selesai tuh pegadaian. Iya itu ya. Oke, menarik Bu ya. Baik, Bu ya ini kan kerja di Pelindo kan? Iya. Pelindo 2 Teluk Bayur. Iya. Nah ini gimana ceritanya Bu ya? Artinya sesuatu yang menurut saya nih itu kan berbeda dengan ilmu Buya. Nah, bisa nggak ceritain kenapa Buya berkarirnya itu di Pelindo gitu? Sampai terdampar ke sana ya. Jadi kan saya pernah tinggal di Teluk Bayur Mas, di Masjid Teluk Bayur. Saya pernah mengajar anak-anak para manajer di situ dulunya. Jadi saking kita akrabnya dengan warga Teluk Bayur ketika itu. Ini udah kuliah ya? Udah kuliah. Saya udah mahasiswa, sudah tahun 92 itu. Udah hampir tamat sebenarnya. Nah, ketika itu ada pembukaan di Perum Pelabuhan. Jadi salah seorang jemaah bilang, "Ustaz, kalau tidak salah Ustaz punya ijazah SMEA kan?" "Iya Pak." "Nah, ini ada Perum buka gitu kan?" "Pak, saya lagi ujian." "Sinilah fotokopinya semuanya biar saya masukkan." Ada warga, bukan pula pegawai situ, ada warga aja yang nolong. Saya lagi ujian negara, jadinya tidak bisa ngurusin itu. Oke, surat keterangan kelakuan baik kepolisian dia pula yang ngurus. Jadi jasanya luar biasa kepada saya. Tapi udah almarhum, mudah-mudahan dia diampuni Allah. Dialah yang disuruh sama penekannya. Pak semua Jesse Jack kau berdua. Penekannya berdua orang ikut, saya satu yang diurusnya. Penekannya nggak lulus Mas. Saya malah yang lulus. Karena begitu saya antarkan ke sana, hampir rata-rata semua pegawai sana tahu. Ustadz ikut juga. Iya Bu. Mudah-mudahan lulus, gitu kan. Dan kita tidak tahu karena ini adalah bagian dari perjalanan takdir aja. Walaupun saya tidak bercita-cita, saya tetap cita-cita dulu kalau bisa sekolah ke Timur Tengah. Tapi takdir berkata lain, saya tidak boleh ke sana, saya cukup di sini aja. Jadi sejak itu berkarirlah di pelabuhan Indonesia sampai hari ini. Dan kalau di kantor itu ada namanya Serikat Pekerja. Saya jadi wakil ketua umum di pusat yang sehari tadi kita rapat kantor di pusat untuk berbicara tentang kesejahteraan pegawai. BUMN ya? BUMN. Di BUMN itu kan ada namanya Serikat Pekerja. Jadi nasib kita bicarakan dengan manajemen. Di gajinya berapa, jam kerja berapa lama, itu kesepakatan. Kita sedang bikin PKB namanya, perjanjian kerja bersama. Kalau terjadi apa-apa, tanggung perusahaan seperti apa, tanggung jawab pekerja seperti apa, itu dibicarakan semua. Pensiun seperti apa. Jadi kenapa terdampar sana itu ceritanya ya? Karena kira-kira cerita. Semeanya itu ya. Ada. Jadi pendidikan yang zigzag itu bagi saya ternyata Allah punya rencana yang itu. Untuk bekerja itu ijazah umum lah kamu. Jadi untuk ke masyarakat sosial kamu punya ijazah ini. Iya. Dan memang termasuk yang unik juga. Jadi pegawai berhasil, kemudian menjaga moral umat juga. Saya boleh katakan juga berhasil, sukses gitu. Baik Bu ya, menarik juga ingin melihat bahwa Buya ini waktunya sedikit. Artinya perhatian juga untuk keluarga sedikit, tapi quality time-nya itu sangat bagus.
Nah, bagaimana ini kita ingin bertanya, bagaimana Buya menjaga keseimbangan antara di satu sisi Buya berdakwah, kemudian menjaga moral umat dengan harmonisasi keluarga gitu. Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi Mas, sebenarnya saya tidak ingin membawa masalah ke rumah. Jadi bagi saya kalau udah ke rumah itu adalah waktu buat istri dan buat anak-anak, buat keluarga, dan itu kita maksimalkan Mas. Sehingga ya alhamdulillah sampai hari ini saya merasakan rumah itu tetap menjadi surga. Jadi kalau pulang ke rumah itu rasanya malas sekali keluar gitu kan. Kalau keluar nggak pulang-pulang. Sekali di luar itu banyak sekali urusannya. Karena dalam waktu yang bersamaan kadang-kadang banyak hal gitu Mas. Ke kantor lurah lah, urusan inilah ya. Karena sekarang LPM harus diurusi, koperasi, lurah itu harus diurusi juga, masjid harus diurusi, kemudian juga kadang-kadang diurusi, koros balik itu harus diurusi juga. Organisasi orang kampung itu banyak masalahnya. Kadang-kadang sempat juga nyetir ambulan Mas. Jadi kalau ambulan kita ada yang minta, nih Pak Andi ini kalau tidak ada, ya kita sendiri yang bawa. Iya. Dan sekarang juga di Banjar ini ada ambulan ya? Ambulan gratis Mas. Gratis. Kemana aja? Kemana aja. Warga Beranda jika ingin dan butuh ambulan, tinggal telepon. Ya. Insya Allah. Ya. Nomor Buya dan ada beberapa nomor itu. Baik, Buya. Buya, setahu saya anaknya 3 ya? 3. Dan itu secara akademik saya termasuk yang bangga dengan Buya itu, karena anak pertama alumni saya. Karena saya ini jemaah Buya, ya kita juga kepo. Biasalah jemaah mengkepoin ustadznya atau dai-nya. Anak yang pertama alumni Unpad, anak kedua di IPB, sekarang anak yang ketiga di ITB ya? Iya. Itu apa namanya? Kalau boleh tahu juga pola pengasuhan Buya, artinya dengan waktu yang sedikit tapi kualitasnya bagus, kemudian umat moralnya terjaga, keluarga juga alhamdulillah bisa menjadi contoh lah gitu dalam hal pendidikan. Bagaimana pola pengasuhan Buya? Alhamdulillah kalau yang saya rasakan sebenarnya itu semuanya karunia Allah aja tuh Mas. Karena kalau dalam pandangan saya tidak banyak berbuat buat anak-anak saya tentang pendidikannya. Istri juga sangat terbatas kemampuannya untuk mengarahkan. Jadi kami bersepakat begini, saya meniru gaya ayah saya, karena kamu yang akan sekolah, kamu yang paling tahu sekolah mana boleh cocok untuk kamu, gitu kan. Makanya saya masuk Semeru dulu Mas. Karena berteman dengan orang Semeru waktu Senawiyah itu, sana lo ngeraja pembukuan rumah gitu kan. Kalau gitu nanti sekolah kamu Semeru aja lah. Alah. Nah itu masih terbaru. Nah saya kepada anak-anak saya bilang gitu, maunya sekolah di mana? Nah kalau kalian sungguh-sungguh, tinggal doa, tinggal diperbanyak ibadah amal soleh lah. Makanya anak-anak umumnya kan rajin puasa sunnah umumnya. Jadi apalagi yang kecil ini, itu agak arang surau lah dia kan. Walaupun jam 9 malam pulang les, tapi ada acara di masjid, dia tetap di masjid. Dan tanpa mengeluh. Saya salut juga sama yang kecil ini. Puasa Senin Kamis rajin benar itu yang kecil ini. Ya alhamdulillah kalau itu saya rasa itu karunia Allah, mungkin melalui banyak tangan-tangan. Biar tangan guru-gurunya, tangan orang tua, mungkin tangan kita semua, karena kita butuh doa dari orang lain. Kita tidak tahu doa siapa yang dimakbulkan Allah. Jadi bukan karena usaha mungkin ada, tapi hanya secuil, lebih kepada karunia. Jadi memang aktivitas Buya yang selalu memperhatikan umat untuk kepentingan umat itu menjadi juga itu juga menjadi semacam kata kunci ketika anak-anak juga terjaga dan doa-doa dia dikabulkan gitu. Ya, amin. Baik. Terakhir Buya, apa pesan dan saran Buya untuk dai muda? Memang untuk menjadi dai ini
kalau kita ikuti pesan almarhum Muhammad Nasir gitu kan, dai itu adalah tuntutan hidup sebenarnya. Menjadi dai adalah mewakafkan dirinya untuk kehidupan alam semesta ini, sehingga membutuhkan keberanian, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan keikhlasan. Karena ada kalanya dakwah itu halangan tantangannya di atas kemampuan kita mengatasi. Sehingga kita pesan kepada adik-adik yang mau terjun di situ, ini sebenarnya jalan lurus, jalan yang sangat nikmat sebenarnya kalau kita mau jujur ya. Untuk dunia akhirat kita, mati kita kata Allah itu matinya mati syahid. Lalu apa lagi yang paling hebat kalau selain itu? Sehingga kita akan melihat kesulitan-kesulitan kehidupan tidak cukup berarti sebetulnya bila dibandingkan dengan kenikmatan yang akan kita peroleh. Saya senang Mas menjalani hidup yang seperti ini dengan ya walaupun seadanya gitu kan, semampunya dengan segala keterbatasan pengetahuan, kemampuan, tapi kita bisa berbuat sesuatu lah, walaupun sesuatu itu belum punya arti banyak, tetapi setidaknya kita telah mencoba berbuat. Baik, terima kasih Buya. Di penghujung acara ini tim Beranda mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Buya, waktu Buya untuk sharing berbagi cerita inspiratif ke warga Beranda. Warga Beranda, saya tidak menyimpulkan, tapi banyak hal yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan Buya. Yang pertama, kebersihan tempat duduk WC itu menjadi ikon sebuah masjid. Kedua, dakwah itu tidak perlu keras dan kasar. Ketiga, manfaatkanlah situasi untuk berbuat baik. Jadi jangan nunggu kaya untuk bersedekah. Ketika situasi itu ada dan kita diberi kesempatan, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Kemudian banyaklah membaca, mendengar dan memperhatikan, karena dakwah itu akan menjadi sesuatu yang realistis. Dan selanjutnya, ketika kesulitan itu dinikmati, maka itu menjadi hasanah yang akan menyenangkan diri kita. Lalu yang terakhir, ada 3 bekal ketika Anda ingin menjadi seorang dai, yaitu perjuangan, pengorbanan, dan keikhlasan. Inilah Haji atau Buya Haji Iskandar MHI. Sekali lagi Buya, sehat selalu. Amin. Sehat selalu dan teruslah menginspirasi para dai muda dan para milenial. Warga Beranda, sampai sini dulu. Insya Allah kita bertemu lagi di tayangan Beranda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.